Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afidatul Islamiyah dari Prodi PGMI STEM Ahlika Malang. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Musbahul Munir MPD. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum merupakan rumusan-rumusan yang menghasilkan pemikiran yang mendalam, logis, analisis, dan sistematis dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, pengembangan filosofi ini berfungsi sebagai pijakan dalam dunia pendidikan, di mana salah satunya seperti idealisme yang lebih menekankan kepada pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual, sementara pragmatisme lebih kepada penekanan pengetahuan dan pengembangan, mulai dari melakukan seperti praktek dan observasi di dunia nyata. Sementara nasionalisme itu lebih menekankan kepada wawasan kebangsaan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Faktor-faktor yang harus diorganisir dalam pemilihan konten, yang pertama itu tentang tujuan pendidikan, terus ada keterkaitan siswa, terus ada pemilihan konten, terus ada relevansi, terus antar mata pelajaran, terus ada juga metode pembelajaran, terus sumber daya yang tersedia, kebijakan pendidikan, terus ada evaluasi dan penilaian. Nah, di mana ini sangat penting untuk di mana proses pembelajaran ini akan berjalan sesuai dengan tujuan awal, seperti itu. Filosofi yang berbeda dapat mempengaruhi pemilihan konten. Nah, hal ini yang mempengaruhi itu dari pola dan juga cara berpikirnya, di mana idealisme lebih menekankan kepada nilai-nilai spiritual dan karakter siswa. Nah, di mana siswa itu lebih ditekankan kepada nilai-nilai moral mereka, sementara realistisme itu lebih menekankan pada pengalaman nyata, seperti dengan melakukan praktik dan juga observasi yang dilakukan oleh siswa. Sementara pragmatisme itu lebih menekankan kepada pengalaman nyata dengan melakukan seperti pengenalan pada lingkungan sosial. Ketiganya ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda, di mana setiap landasan filosofi yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi tujuan, pencapaian, dan juga hasil yang akan didapat ke depannya. Metode pengajaran yang berbeda itu berhubungan dengan setiap pendekatan filosofi, karena metode tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap landasan yang dipilih. Tujuan pendekatan idealisme itu lebih kepada untuk menekankan siswa untuk berpikir kritis dan reflektif dengan pada setiap individu. Nah, metode yang digunakan itu seperti diskusi, terus pertanyaan terbuka, dan pembelajaran berbasis proyek yang memicu siswa untuk berpikir secara refleksi. Nah, kalau realisme tujuan pendekatan realisme itu lebih kepada
pengembangan pengetahuan intelektual dan pengetahuan yang kuat. Metode yang digunakan itu seperti ceramah, penugasan, sama apa lagi satunya? Seperti Oke, lanjut. Kalau pragmatisme itu lebih kepada pengalaman praktis dan juga merupakan pengalaman nyata dan juga mengajarkan metode yang digunakan itu seperti berbasis proyek, simulasi, terus sama pengalaman nyata untuk berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Kalau idealisme itu lebih kepada seperti guru memberikan pertanyaan, terus siswa berpikir secara kritis untuk mencari jawabannya sendiri. Terus kalau realisme itu seperti guru memberikan informasi faktual kepada siswa. Kalau pragmatisme itu seperti siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah nyata. Pengalaman praktis dapat membentuk aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan filosofi dengan cara melakukan penggabungan antara teori dan praktik. Nah, serta dengan mengedepankan konsep-konsep pembelajaran dan juga praktek langsung pada dunia nyata, seperti pembelajaran berbasis proyek di mana siswa itu dapat melakukan analisis, berpikir kritis, dan juga dapat memecahkan masalah mereka sendiri, seperti itu. Dasar filosofi memengaruhi penilaian dengan membentuk pandangan tentang tujuan pendidikan, hakikat pengetahuan, dan cara belajar. Setiap filosofi mengaruhi nilai-nilai yang berbeda-beda. Seperti kalau idealisme itu lebih menekankan pada jiwa dan moral, penilaian jiwa dan moral. Kalau realisme itu lebih kepada keterampilan dan pembelajaran nyata. Kalau pragmatisme itu lebih kepada cara pengalaman untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Yang pertama itu ada idealisme. Penilaiannya berfokus pada pengembangan jiwa, mental, dan karakter. Fokusnya itu pada pertumbuhan individu terhadap spiritual dan mental. Penilaiannya itu dengan cara melakukan observasi perilaku, penilaian sikap dan nilai, dan juga evaluasi konsep-konsep terhadap filosofi. Terus yang kedua itu ada realisme yang berfokus pada pengetahuan intelektual dan karakter. Penilaiannya itu dengan cara melakukan tes tertulis, tes keterampilan, dan juga evaluasi hasil kerja. Terus yang ketiga itu ada pragmatisme. Penilaiannya berfokus pada kemampuan
menerapkan pengetahuan terhadap kehidupan sehari-hari. Penilaiannya itu seperti membuat proyek, terus praktek, dan penilaian portofolio. Dalam pendekatan filosofi, guru berperan menjadi fasilitator dan pembimbing yang memahami tentang prinsip-prinsip pendidikan, di mana guru harus dapat menyesuaikan dengan filosofi yang ada, karena setiap filosofi itu pasti berbeda-beda. Guru itu berperan sebagai fasilitator, di mana guru harus dapat menciptakan situasi yang kondusif agar siswa dapat berpartisipasi dan berpikir kritis. Terus yang kedua, guru itu berperan sebagai pembimbing, di mana guru itu harus dapat membantu siswa untuk berpikir kritis supaya mereka dapat mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Terus guru sebagai fasilitator, di mana guru sebagai sarana informasi dan pengetahuan, di mana guru ini harus dapat memberikan pengetahuan dan informasi pengetahuan yang relevan agar siswa dapat termotivasi dan juga belajar untuk terus belajar, serta agar dapat mengasah potensi diri mereka. Terus guru itu harus dapat berpikir kritis dan afektif, dimana hal ini itu sangat penting karena yang memahami siswa hanya adalah guru tersebut. Karena untuk menciptakan lingkungan suasana belajar yang sesuai, guru harus dapat memiliki ataupun menentukan metode apa yang akan digunakan agar siswa dapat mengeluarkan ide-ide mereka, berpikir kritis, dan juga lingkungan kelas selalu kondusif. Yang pertama itu, guru harus mampu memahami tujuan pendidikan yang ingin dicapai, seperti mengembangkan potensi diri pada siswa. Terus yang kedua itu ada guru harus mampu memahami prinsip-prinsip pendidikan, seperti menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran berkelanjutan. Terus yang ketiga itu guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, termasuk gaya belajar, minat, dan potensi masing-masing siswa. Terus yang keempat itu guru harus dapat merancang pembelajaran sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip, dan kebutuhan siswa, seperti pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran berbasis proyek, dan atau pembelajaran yang berfokus pada masalah. Terus yang ketiga itu yang terakhir, yang kelima, guru itu harus dapat menciptakan hubungan yang baik dengan cara menciptakan pembelajaran yang positif, terus menghargai pendapat siswa, dan memberikan umpan balik yang kontekstual, yang konstruktif. Kurikulum mencerminkan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Kalau menurut pandangan nasionalisme itu lebih mementingkan kepada nilai-nilai kebangsaan dan sejarah. Kalau pragmatisme itu mementingkan pada keterampilan praktis dan relevansi pada dunia kerja. Terus kalau dari segi pendekatannya, kalau
nasionalisme itu cenderung menggunakan pembelajaran kognitif dan teoritis, sementara pragmatisme itu lebih kepada pembelajaran eksperimental dan praktik. Terus kalau dari segi tujuannya, kalau nasionalisme itu bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan sejarah, sementara kalau dan cinta tanah air. Terus kalau pragmatisme itu lebih menekankan kepada cara warga negara itu siap dengan tantangan masa depan, di mana kurikulum yang baik itu dapat memadukan keduanya, yaitu nasionalis dan pragmatisme, di mana kita sebagai anak bangsa itu harus dapat tetap mencerminkan di dalam kurikulum itu tentang nilai-nilai kebangsaan dan sejarah. Tapi di samping itu kita juga harus tidak boleh ketinggalan dengan kecanggihan zaman dan juga teknologi. Itu dua pendekatan yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada integrasi nilai budaya lokal. Terus yang kedua itu ada relevansi dengan lingkungan sosial budaya. Terus yang ketiga itu ada pembelajaran. Yang ketiga itu ada pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Terus yang keempat itu ada pemahaman yang mendalam tentang budaya. Terus yang kelima itu pengembangan keterampilan budaya. Yang keenam itu filsafat bahasa sebagai penentu. Nah, dalam menerapkan pendekatan filosofi pada kurikulum itu dapat menjadi pengembangan kurikulum yang relevan, terus yang bermakna, dan juga inklusif, serta dapat membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat menjunjung tinggi dan menghargai tentang budaya. Nah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.